Halo, jumpa lagi dengan kami di Three Brothers Aquatic. Ini sebelumnya saya juga ingin meminta maaf pada para subscriber ya, karena proses pemindahan akuarium nih di rumah ke farm, jadi uploadan video mungkin agak sedikit terlambat. Nanti selanjutnya setelah video ini saya akan membahas tentang kemajuan cacing sutra dengan teknik mantap ya. Dan ada kabar baik lagi, salah satu teman saya akan bekerja sama dengan Three Brothers Aquatic untuk mengelola farm dia tentang budidaya cacing sutra, moina, dan DM. Untuk bagaimana bentuk farm yang akan kita kelola, nanti akan kita update di video selanjutnya. Hari ini jadwal kita, materi kita adalah budidaya Daphnia magna atau kutu air raksasa dengan sistem under gravel. Jadi kita akan memanfaatkan under gravel untuk menjernihkan air kita, menjaga kualitas air kita untuk habitat DM. Apakah DM suka dengan habitat full bersih ini yang sejernih, yang membuat air bisa jernih terus, ataukah DM tidak suka? Akan kita buktikan hari ini ya. Baik, bahan-bahannya apa aja? Pertama, saya pakai ini ya, tin wall. Ini tin wall ini 1500 ya. Nih 1500 mil saya pakai. Ini bisa cari di toko online, di toko plastik boleh. Kemudian ini under gravel. Under gravel biasanya satu set ya. Satu set dapatnya nih. Pipa. Ini soketnya, ini under gravelnya ya. Kemudian busa dacron. Nah ini alternatif nih, bisa pakai busa dacron boleh, pakai busa filter lain boleh. Cuman kalau dacron biasanya katanya ada kekurangannya, yaitu busa dacron ini membuat amonia boom ya. Cuman sementara kita pakai ini karena bahan lain belum ada. Saya sih lebih prefer biofoam ya kawan-kawan ya. Cuman karena bahan lain nggak ada, kita pakai dacron. Kemudian ini pasmal. Pasmal itu pasir malang ya. Nah ini pertama cuci dulu, dacron dan pasmal itu harus cuci ya. Soalnya dia bawaan pabrik, ini bau cetakan pabrik lah, bau kimia. Kemudian pasir malang ini biasanya kotor, jadi harus cuci dulu. Langsung kita rakit ya. Jadi pertama under gravel kita susun, kita satukan ya. Nah dia biasanya bisa dirakit nih. Nah, jadi untuk tin wall yang 1500 ml ini pas banget tuh. Tuh nyangkut dia di tengah-tengah. Nah ini bagi pecinta gapi pasti gak asing nih dengan ini, namanya semi under gravel ya. Nanti kita bikin dua percobaan, satu full under gravel, satu lagi semi under gravel. Nah ini yang saya buat ini semi under gravel ya kawan-kawan ya. Nah pertama paling bawah bisa polos, bisa diisi. Saya isi pasir malang ya kawan-kawan. Ini karena ada space ya. Nah pasir malang ini fungsinya apa sih? Dia selain menyaring kotoran, dia bisa juga sebagai rumah bakteri. Jadi nanti di tank kita akan kasih bakteri starter untuk mengolah pakan yang nggak habis ya. Tuh setelah kasih pasir malang, ini kita kira-kira aja ya, tambahin lagi biar padat aja. Diratain dulu. Nah udah ketemu, udah stop. Setelah itu dapurnya kita ukur ya. Ini kalau bisa padat aja. Nah sebelum kita masukin ini kita ukur, terus kita bolongin ya, bolongin pas di ininya aja. Jadi soket kita masukin dulu. Ini sistemnya slide tuh. Jadi slide dia kekunci langsung ya. Lalu ini kita bolongin pas di corongnya saja. Dacron kita akan bolongin pas di corongnya saja ya. Jadi sisanya tetap rapat kecuali corongnya doang nih. Oke. Nah setelah gini
ditimpa lagi dengan pasmal atau pasir malang nih. Nah, ini kawan-kawan yang mau bikin filter ikan, nah bisa pakai ini juga. Ini namanya semi under gravel ya kawan-kawan ya. Filter semi under gravel. Nah, ini setelah itu kita padatkan ya. Kita padatkan dengan pasir malang. Ntar cara kerjanya gimana ntar kita lihat setelah running ya. Jadi kalau Daphnia magna atau kutu air raksasa itu lebih suka media yang jernih, tapi jernih itu harus ada pakannya kawan-kawan ya. Nah, ntar pakannya kita lihat, kita mau coba yang mana, nanti kita cek. Nah, dipadatin ya. Ini pengisian pasmalnya dipadatin. Jadi semuanya tertutup, semua busa dapronnya tertutup oleh pasir malang. Oke, kemudian ini selang ya, selang pipa akuarium. Nah, ini harus benar-benar tertutup semua nih. Tuh, harus kencang ya. Kalau nggak kencang ntar airnya nggak naik. Oke, setelah itu kita kepasang congor bebek. Nah, ini congor bebek biasanya satu set juga dengan under gravel. Nanti kalau kita tes drive di akuarium nggak naik, kita harus buang apa namanya? Buang pipanya ya. Tapi mudah-mudahan naik. Kalau naik dia akan bagus. Yuk, kita tes yuk. Nah, ini udah saya siapkan air ya. Saya sudah siapkan air. Ini posisi letaknya bebas, boleh tengah, samping, kiri, kanan, boleh. Yang penting di dalam air ya, jangan di luar air, gak ada fungsinya ntar kawan-kawan. Oke, kita lihat presisinya. Kayaknya begini lebih presisinya. Nah, kemudian untuk masukin selang congor bebek ini, kita harus masukin dulu ya selangnya, baru aerator ya. Biasanya kalau selang doang dia nggak masuk. Nah, ini kita juga mesti gunting dikit nih, nggak masuk deh. Oke, ini setelah dimasukin ya. Dan setelah dimasukin ini biasanya kalau udah bekas aerator kita mesti gunting dulu biar bisa masuk nih, soalnya alot. Setelah gunting kita ukur nih selang, dia harus sampai dasar nih. Tuh. Sampai di situ, soalnya nanti ada batu aerator ya. Nah, tarik dikit lagi dah, gak apa-apa. Nah, jadi sampai dasar. Nah, aeratornya cari yang kecil nih, yang khusus under gravel ya. Kenapa kecil? Biar masuk ke dalam. Kalau yang gede gak masuk ya. Nah, lalu kita pasang aeratornya. Kita cemplungin, mudah-mudahan airnya naik ya. Kalau airnya gak naik, kita mesti potong leher pipa biar airnya naik, tapi mudah-mudahan naik. Nah, ini kalau kepanjangan. Nah, ini semi gravelnya selesai. Cuman kita berharap kalau saya on, airnya kelewat nih. Kalau nggak lewat kita masih buang pipa ya. Nah, kita nyalakan aerator. Oke, ini terlihat terlalu tinggi. Saya akan buang kurang lebih 3-4 cm ya kawan-kawan ya. Saya akan buang dulu sini dah, di sini biar airnya keluarnya lumayan enak. Oke. Nah, ini saya buang kurang lebih 3-4 cm ya. Nah, kita tes drive lagi. Mudah-mudahan airnya naik kali ini. Jadi kalau air gak naik gak fungsi ya filternya kawan-kawan ya. Jadi air itu harus naik. Nah, jadi posisi batu aerator tuh harus di bawah corongin tadi ya. Kalau dia di pipa dia akan tersendak. Jadi airnya gak lancar. Nih kalau di bawah corong, tuh airnya lancar ya. Cuman untuk DM gak perlu sebesar ini nih. Jadi kita akan kecilin sedikit
Jadi segini cukup ya kawan-kawan ya untuk DM ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin full under gravel ya. Ini namanya semi under gravel, ini namanya full gravel. Sudah masuk ya. Ini saya pakai 4 biji 4 kali 4. Kemudian nih dakron dicuci dulu ya kawan-kawan ya. Cuci dulu. Nah, dipotong sesuai ukuran akuarium, jadi ketutup semua. Nanti kita bolongin buat congor bebeknya aja. Dan kita setting aeratornya ya. Setting dulu aeratornya. Nah, ini posisi batu aerator ya. Tetap di bawah corong ya, jadi lewatin pipa, jadi udaranya langsung nggak ada yang tersumbat ke pipanya. Oke, seperti ini kurang lebih. Kemudian setelah under gravel, busa dakron. Nah, ini dipadatin ya kawan-kawan ya. Dipadatin, jangan ada apa celah lah kalau bisa. Kalau nggak padat-padat banget ya nggak apa-apa. Jadi posisi paling bawah under gravel, posisi kedua busa dakron, ketiga tinggal pasir malang. Yuk, kita masukin. Nah, jadi ketinggian pasmal atau pasir malang itu 1-2 cm cukup ya kawan-kawan ya. 1 yang penting dia tutup semua rata. Nah, yang penting dia tutup semua rata. Hasilnya bagaimana? Nanti kita lihat. Nah, jadi sebelum pengisian air, nah kita harus pakai plastik apa sejenisnya ya. Ini fungsinya biar nggak ngacak-ngacakin pasir yang sudah kita susun tadi. Ini teknik dari aquascape ya. Tuh, jadi kalau kita isi, itu gak bakal ngacak pasir malang kita, pasmal kita. Nah, ini kita tunggu sampai penuh. Oke, cukup. Plastiknya jangan lupa dibawa lagi ya, karena fungsinya hanya untuk melindungi gelombang air biar gak ngacak-ngacak si pasmal kita. Oke, setelah proses pengisian air, kita akan nyalain aeratornya untuk melihat apakah airnya jalan apa enggak. Nah, jadi untuk DM gak usah kenceng-kenceng ya, gak usah kenceng-kenceng aliran congor bebeknya. Nah, ini jadi pertama substrat paling bawah kita isi under gravel. Ini saya pakai ukuran akuarium 30 x 50. Ini saya pakai 4 set 4 x 4. Kemudian busa dakron ya atau filter, ini bisa diganti busa lainnya yang berfungsi sebagai penyaring ya. Kemudian atasnya pasmal atau pasir malang, ini kurang lebih 1-2 cm cukup. Kalau bagus nanti diratain, cuman ini karena kita sifatnya sementara, gak apa-apa, ngasal. Yang penting fungsinya. Jadi saya punya 2 metode ya. Satu full under gravel, satu lagi semi under gravel. Nah, ini kedua-duanya fungsinya hampir sama, tujuannya untuk menyimpan bakteri baik. Nah, kebetulan saya punya produk mikrobakter ya dari Breakwell Aquatic. Ini biasa saya gunakan untuk diskus. Kita akan coba di sini karena ini masih banyak, kita coba ya. Ini kurang lebih setengah tutup botol saja ya kawan-kawan ya. Setengah tutup botol saja. Jadi fungsi ini untuk mengurai kotoran. Dikit lagi. Amonia, nitrat ya. Ini juga sama, kurang lebih setengah tutup botol saja. Satu tutup botol ya. Nah, kalau yang nggak punya ini pakai apa Om? Bisa pakai M4 perikanan ya. M4 perikanan bisa. Jadi kurang lebih 1 tutup botol aja. Setengah sampai 1 tutup botol aja. Kemudian didiamkan 1 kali 24 jam biar bakterinya punya rumah ya. Jadi fungsi pasmal ini untuk rumah bakteri.
Nah, ntar bakteri dari M4 itu pun akan mengubah amoniak menjadi nitrat atau nitrit dan menjadi bakteri baik bagi makhluk hidup yang ada di dalam ini ya. Jadi kita biasakan untuk ikan. Kalau ini kita bikin khusus untuk Daphnia magna. Hasilnya bagaimana? Nantikan hasilnya. Kita akan tunggu 1 kali 24 jam sebelum menaruh starternya. Jadi besok akan saya besok baru akan saya taruh starternya. Jadi biar mereka putar dulu, biar bakterinya nyaman dulu. Besok kita taruh starter, lalu kita akan update lagi di video kita selanjutnya sambil ngelihat perkembangan cacing sutra dengan teknik mantat kita ya di farm Gunung Sindur. Lalu dan saya punya kesempatan baru untuk mempraktekkan teknik mantat ini di farm teman saya daerah Cisauk. Nanti kita akan videokan lokasinya. Lokasinya sangat luas, sangat oke lah. Jadi mudah-mudahan kalau sistem kita berhasil, kita bisa panen cacing sutra unlimited juga. Oke, sampai jumpa. Salam Three Brothers Aquatic.